Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, Yesus meninggalkan lagi daerah Tirus dan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea melintasi daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan gagap dan memohon kepadanya supaya Yesus meletakkan tangannya atas orang itu. Sesudah Yesus memisahkan diri dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, Yesus memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Evata, artinya terbukalah. Seketika itu terbukalah telinga orang itu dan pulihlah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka sangat takjub dan berkata, Ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara. Demikianlah sabda Tuhan. Para suster, saudara-saudari, dan adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan, hari ini hari Minggu biasa ke-23. Dan minggu ini tentulah menjadi istimewa bagi kita umat Katolik karena beberapa hari yang lalu kita dilawati oleh Bapak Paus Fransiskus, ya. Ada yang hadir di Gelora Bung Karno, tetapi juga ada yang hadir secara virtual melalui live streaming, itu pun berkatnya sama. Apakah saudara-saudari kemarin, terutama yang tidak berangkat ke Gelora Bung Karno, juga mengikuti misa live streaming Bapak Paus? Mengikuti? Ya, kalau mengikuti syukurlah. Kemudian tadi malam saya membuka YouTube misa live streaming Bapak Paus. Ternyata tidak ada subtitlenya ya. Ketika Bapak Paus berkata-kata pakai bahasa Latin, bahasa Itali, ada subtitlenya. Tapi seneng ya, heran ya. Itulah contohnya telinga terbuka walaupun tidak paham tetapi juga tetap gembira. Baik, saya kebetulan boleh ikut bersyukur dan juga boleh terlibat menjadi salah satu petugas liturgi untuk membagikan komuni. Dan selain itu, saya walaupun ya tidak terlalu tahu bahasa Itali, tetapi tahu mana yang ditekankan oleh Bapak Paus. Masih ingat ketika Bapak Paus sebelum berkat penutup, dia berulang-ulang kali
menyebutkan sebuah frase, kalau ada yang masih ingat. Dan para uskup kardinal tersenyum ketika frase itu diucapkan oleh Bapak Paus. Para suster, saudara-saudari, dan adik-adikku yang terkasih, ya tanggung jawab moral saya karena saya pergi ke GBK, saya harus bisa menerjemahkan pesan Bapak Paus. Maka yang kemarin pergi ke GBK juga punya tanggung jawab moral untuk mewartakan apa yang didengarkan. Ada satu pesan Bapak Paus yang membuat kami itu tepuk tangan, tetapi nggak ngerti tepuk tangan karena apa. Tetapi kami tahu bahwa pesan itu pasti sangat luar biasa. Karena Monsinyur Ignatius Suharyo ketika Bapak Paus mengatakan itu, dia tersenyum. Tersenyumnya itu tersenyum tersipu, seperti merefleksikan, oh iya ya. Saya sadar itu yang harus saya sampaikan dalam amanat perutusan, amanat homili, karena saya mengikuti kemarin di susteran sudah saya sampaikan. Apa suster bahasa Indonesianya dalam perayaan Ekaristi? Lupa ya suster ya. Ya, tapi akan saya ingatkan lagi. Jadi Bapak Suci di amanat perpisahannya, di amanat perutusannya, mari kita meneladani para rasul dalam peristiwa Pentakosta. Bagaimana mereka, apa yang dilakukan para rasul ketika Pentakosta? Mereka berkata-kata dan semua orang mengerti. Dan apa yang terjadi? Terjadilah kegemparan besar di Yerusalem. Itu pesan perutusan Bapak Paus yang kalau di YouTube memang tidak ada subtitlenya. Tetapi setelah kita tahu subtitlenya, pasti kita akan tergerak. Dalam bahasa Itali, Bapak Paus 5 kali kalau tidak salah mengatakan ini. Dan 2 kali dia menggunakan tanda seru dan menggunakan caps lock mungkin kalau di WA ya. Fate chiasso, fate chiasso. Dikatakan Bapak Paus, fate, tangannya sambil begini. Seperti orang Itali kalau udah tangannya begini itu berarti penting. Fate chiasso evangele. Artinya seperti ini. Orang Katolik Indonesia, mari buatlah keributan Injili. Mari buat kebisingan Injili. Atau dalam bahasa Chiasso itu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris artinya chaos. Chaos itu artinya keributan, kekacauan. Tetapi kekacauan Injili. Mari kita buat kekacauan Injili. Maksud Bapak Paus apa? Seperti bacaan Injil hari ini. Seringkali kita itu tahu apa yang baik dalam Injil, kita tahu apa yang harus kita wartakan, tetapi kita diam, membisu, dan pura-pura tuli, pura-pura tidak tahu terhadap situasi sekitar yang seringkali tidak adil. Maka contohlah orang tuli dan gagap yang disembuhkan oleh orang. Walaupun Tuhan Yesus melarangnya untuk mewartakan, menyampaikan, tetapi sukacita Injil itu tidak bisa dihalang-halangi untuk disampaikan. Maka mari fate chiasso atau fate chiasso evangele, mari buat keributan Injili dimanapun kita berada. Kalau ada sesuatu yang tidak pas dan memang tuntutan Injil harus kita serukan dan membuat ribut, lakukanlah. Itu yang diinginkan oleh Bapak Paus. Sudah terlalu sering kita orang Katolik
itu diam, tidak menyuarakan suara kita, maka kedatangan Bapak Paus ke Indonesia di amanat perutusannya sungguh-sungguh luar biasa. Menyuruh kita, mendorong kita untuk buatlah keributan Injili dimanapun kita berada. Para suster, saudara-saudari, dan adik-adikku yang terkasih, kita semua orang-orang yang sama seperti si sakit tuli dan gagap tadi. Kita adalah orang-orang yang telah dibebaskan oleh Yesus Kristus. Telinga kita telah disembuhkan, telah dibuka, sehingga kita bisa mendengarkan sabda Allah. Dan lidah kita telah dilepaskannya dari belenggu dosa, sehingga kita seharusnya bisa mewartakan apa yang telah kita dengarkan. Masing-masing dari kita sudah dijamah oleh Yesus dan sudah diberi sabda ini, Efata. Kalau sudah terbuka mau apa? Tadi, pate kiaso. Setelah kita sudah terbuka, buatlah keributan Injili dimanapun kita berada. Dalam Injil tadi, sukacita si sakit mendorongnya untuk mewartakan kabar sukacita itu, sehingga orang banyak memuji-muji keluhuran Allah dengan mengatakan, Ia menjadikan segala-galanya baik. Bukankah ini sama seperti penciptaan Allah menciptakan seluruh alam semesta dan dikatakan semuanya dijadikan baik adanya. Maka sabda Tuhan yang kita wartakan itu harus sampai membuat orang menyadari bahwa sungguh orang Katolik ini mereka dijadikan baik adanya. Jangan malah kita membuat keributan yang bukan Injili. Wah, ribut karena urusan jemuran. Ribut karena urusan 2.000 perak ngasih parkir aja. Wow. Padahal nggak apa-apa ngasih 2.000 perak. Siapa tahu nanti kita parkir di situ motor kita yang paling diamati. Oh, karena dia pernah ngasih harusnya 2.000, ngasih 5.000. Ada orang anak jalanan di pinggir jalan, udah nggak memberi, biasanya malah maidu. Wah, bukannya sekolah malah. Ya dia kalau punya uang juga sekolah, karena nggak punya uang, makanya dia jualan di pinggir jalan. Kita tahu yang baik yang harus kita lakukan, tetapi seringkali kita memilih tuli dan memilih untuk bisu. Dan ketika sukacita Injil sudah menyentuh diri kita, maka tidak ada yang bisa menahan orang yang bersukacita itu untuk mewartakan kabar sukacita. Bahkan larangan Tuhan sendiri pun tidak bisa menghalangi kebebasan orang manusia untuk mewartakan sukacita. Dan para suster, saudara-saudari, serta adik-adikku yang terkasih, kabar sukacita itu haruslah disampaikan ke semua orang tanpa memandang muka. Sama seperti yang dikatakan oleh Rasul Yakobus. Bukan hanya kepada mereka yang menggunakan cincin emas, kita baik-baik menyampaikan sesuatu, tetapi kepada orang-orang yang lemah dan miskin, kita mendangakkan dada kita dan mendangakkan kepala kita. Tetapi kepada semua orang kita harus berlaku sama. Semoga warta sukacita Injil yang kita bawa bisa mengantar banyak orang terhadap keselamatan. Dan bukan hanya dengan kata-kata sukacita, tetapi mari kita juga mencontoh Tuhan Yesus sendiri.
yang selain berkata-kata, tetapi juga dia menyentuh, memegang, artinya berkontak langsung dengan mereka yang menderita. Dan segala sesuatu yang menghalangi orang untuk mengalami karya keselamatan Allah, karena sentuhan kita, perhatian kita akan terbuka. Kembali lagi saya ingatkan pesan Bapa Suci dalam perayaan Ekaristi, Fate Kiaso Evangele. Mari kita membuat keributan Injili dimanapun kita berada. Semoga Tuhan memberkati kita.